Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semua yang menyimak informasi seputar info Bansos pada channel YouTube saya, mudah-mudahan Anda semua tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga Anda semua menjadi keluarga yang sejahtera. Baik Sobat Netizen, dimanapun Anda berada, tanpa panjang lebar, saat ini kita akan membahas terkait topik yang sedang hangat dibicarakan ya. Dimana untuk pencairan PKH tahap kedua, apakah pencairannya itu sudah selesai ataukah nantinya akan ada pencairan susulan? Topik ini sangat menarik untuk kita bahas karena tidak sedikit dari sobat netizen yang juga menanyakan bahwasanya bansos PKH-nya untuk tahap kedua hingga saat ini atau hingga hari ini hari Rabu tanggal 15 Juni itu belum juga kunjung cair bansosnya. Nah, apakah untuk pencairan PKH tahap kedua benar-benar sudah selesai? Dan bagaimanakah nasib dari KPM PKH yang bansos PKH-nya tahap kedua itu belum cair? Nah, pada video kita kali ini kita akan coba ulas semuanya dan akan kita coba bahas terkait pencairan PKH tahap kedua. Maka dari itu nanti informasinya silakan Anda simak dengan baik-baik. Jangan sampai dipercepat ya atau di skip agar nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Baik ya keluarga Indonesia, sobat netizen, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal pembukaan video bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bansos PKH, di mana beberapa video saya sebelumnya kemarin saya membahas terkait bansos BPNT, terkait nantinya BPNT akan cair secara tunai melalui PT Pos ataukah cair melalui kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS. Nah, untuk jawabannya sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Videonya bisa Anda simak ya pada channel YouTube saya. Berikutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait PKH karena tidak sedikit dari penerima bansos PKH yang menanyakan terkait bansos PKH tahap keduanya hingga detik ini atau hingga video ini saya upload itu bansosnya tak kunjung cair ya. Apakah terkait pencairan PKH tahap kedua itu sudah selesai pencairannya ataukah nanti akan ada pencairan susulan? Nah, pada video kali ini saya akan coba menjawabnya. Namun, sebelum saya membahas terkait itu perlu digarisbawahi bahwasannya terkait pencairan bansos PKH itu nantinya yang menentukan cair tidaknya bansos adalah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Jadi bansos PKH itu bisa cair apabila nama Anda itu sudah masuk ke dalam daftar BNBA atau daftar data bayar sebagai penerima bansos PKH, di mana data bayarnya itu juga sudah disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi apabila Anda sebagai penerima PKH tapi nama Anda tidak masuk di dalam data bayar sebagai penerima bansos PKH, maka pada pencairan tahap itu bansos Anda tentu tidak akan cair ya. Jadi yang cair adalah yang mereka namanya ada di dalam data bayar. Berikutnya, berdasarkan hasil analisa saya pribadi, jadi ini adalah hasil analisa kami ya, selaku SDM PKH, karena kami di sini juga belum mendapatkan surat resminya terkait pencairan PKH tahap kedua, apakah sudah selesai atau belum. Tapi di sini saya mengambil beberapa sampel data, di mana yang pertama data bayar tahap kedua untuk termin 10 atau termin yang terakhir kemarin itu jumlahnya itu sangat sedikit. Jadi tahap kedua termin 10 itu jumlahnya sangat sedikit sehingga ini mengindikasikan ya biasanya kalau jumlahnya sudah semakin berkurang ya di tiap-tiap termin pencairan itu mengindikasikan bahwasanya pencairan PKH untuk tahap kedua itu bisa dikatakan sudah selesai ya. Berikutnya untuk ciri-ciri yang kedua, hingga saat ini tanggal 15 atau sepanjang bulan Juni ini kan tidak ada pencairan PKH termin susulan. Biasanya kalau termin susulan itu jaraknya tidak jauh-jauh dari termin sebelumnya. Ya mungkin jaraknya hanya beberapa hari ya atau mungkin maksimal 1 minggu. Tapi di sini sudah ada 15 hari ya di bulan Juni ini atau lebih dari 20 hari
dari terakhir atau termin 10 itu belum ada informasi terkait pencairan PKH susulan untuk termin 11. Nah, di sini dari kedua bukti ini mengindikasikan bahwasanya kemungkinan besar untuk PKH tahap kedua pencairannya itu sudah selesai. Dan juga rumor yang beredar mengatakan bahwasanya untuk data bayarnya itu sudah genap 10 juta. Sedangkan yang kita tahu bahwasanya kalau data bayarnya itu sudah genap angka 10 juta penerima se-Indonesia, maka jelas ya untuk pencairan PKH tahap kedua itu sudah selesai dilakukan. Jadi kesimpulannya berdasarkan hipotesa saya pribadi ya mudah-mudahan hipotesa saya itu salah ya. Jadi berdasarkan hipotesa saya pribadi, berdasarkan data-data yang sudah ada atau analisa data yang ada, kemungkinan besar untuk PKH tahap kedua itu sudah selesai disalurkan ya. Dan akhir bulan ini kemungkinan itu dilakukan nantinya proses rekonsiliasi penyaluran bansos. Nah, selanjutnya bagaimanakah nasib penerima manfaat PKH yang bansos PKH tahap keduanya belum cair hingga saat ini? Jadi di sini bagi Anda bansos PKH-nya yang belum cair khususnya ya, perlu diperhatikan beberapa hal ya. Di sini saya merangkum ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Tidak hanya bagi mereka yang bansos PKH-nya tidak cair pada tahap 2 ini, namun juga berlaku bagi semua penerima bansos PKH. Pertama, cair tidaknya bansos PKH itu adalah wewenang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikutnya, bantuan sosial PKH itu bukanlah upah bulanan yang harus diterima oleh penerima PKH setiap tahap pencairan, sehingga bisa saja cair, bisa saja tidak cair. Poin yang kedua, data bantuan sosial khususnya PKH saat ini itu sifatnya dinamis. Jadi bisa saja ada data baru yang masuk dari hasil usulan dari masyarakat atau dari desa ya, atau dari kelurahan. Berikutnya juga ada penerima bansos PKH yang sudah tidak layak atau sudah tergraduasi, mungkin karena sudah mampu atau kaya ya, atau karena sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris atau lain sebagainya, sehingga datanya itu sangat dinamis. Bagi yang tergraduasi nantinya akan masuk data baru entah dari penerima BPNT ataupun dari usulan baru dari bawah ya. Sehingga kesimpulannya data bansos PKH itu saat ini sifatnya dinamis dan bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan update data yang sudah ada. Lalu ada pertanyaan yang menarik juga dari netizen ya, bagaimanakah nasib yang punya kartu KKS? Itu kartunya untuk apa kalau bansosnya dihentikan atau sudah tidak cair bansosnya? Jadi jawabannya terkait kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera atau kartu merah putih itu bukanlah bukti bahwa Anda menerima bantuan sosial ya. Jadi kartu KKS itu adalah alat penyaluran bantuan sosial. Itu adalah alat ya yang fungsinya adalah sebagai ATM. Di mana apabila Anda datanya masih aktif dan memenuhi syarat, maka nanti akan tersalur bansosnya melalui kartu KKS tersebut ya, entah itu bansos PKH, entah itu bansos BPNT. Tapi apabila keluarga Anda sudah tidak memenuhi syarat ya, mungkin karena ada masalah di administrasi kependudukannya, atau mungkin sudah tergraduasi atau gimana, maka jelas tidak ada penyaluran bantuan ke kartu KKS Anda. Untuk lebih jelasnya, apakah Anda saat ini sebagai penerima bantuan aktif atau tidak, itu sebenarnya bisa dicek 2 cara ya. Yang pertama, Anda bisa konsultasi ke Dinas Sosial untuk cek di dalam aplikasi SIKNJ, bisa ke Dinas Sosial atau bisa ke desa atau kelurahan ya untuk view data atau cek data di dalam aplikasi SIKNJ untuk memastikan apakah kira-kira Anda sebagai penerima bantuan sosial atau tidak. Cara yang kedua adalah Anda bisa mengecek secara mandiri pada website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, Sobat Netizen, tadi itu ada 2 cara untuk mengetahui apakah Anda saat ini posisinya sebagai penerima bantuan sosial untuk PKH atau BPNT yang masih aktif atau tidak ya. Dan pada penutup video saya kali ini, kesimpulan pada video kita kali ini, jadi berdasarkan hasil analisa saya pribadi terkait pencairan PKH tahap kedua, kemungkinan besar untuk pencairan PKH tahap kedua tahun 2022 itu sudah selesai dilakukan. Ya mudah-mudahan saja kesimpulan saya ini meleset dan tiba-tiba ada keajaiban dari Kementerian Sosial terkait PKH tahap kedua, ada termin susulan untuk termin ke-11. Nah, bagi Anda juga yang bansos PKH-nya itu belum cair ya, atau tidak cair di tahap 2 ini,
dan Anda mungkin penasaran kira-kira penyebabnya apa, Anda bisa coba berkonsultasi ya ke operator PKH di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, atau Anda bisa konsultasi ke desa atau kelurahan Anda masing-masing. Tentunya saat Anda konsultasi, tolong beritahu dulu ke pendamping PKH Anda. Ya, nanti kalau pendamping bisa langsung menangani, nanti bisa dibantu oleh pendamping PKH untuk meneruskan, untuk mengecek data ya dan lain sebagainya terkait kira-kira apakah penyebab ya bansos PKH tahap kedua Anda itu belum cair. Baik Sobat Netizen, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya terkait pencarian PKH tahap kedua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mohon maaf ya apabila saya ada kesalahan kata dan ucap. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.